melakukan doa dalam Kristen yang teman-teman menyesuaikan. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, kita sudah selesai berdoa. Nah, di sini kita akan masuk pada pembelajaran kita, yaitu jenis-jenis paragraf dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini Nisa mau menjelaskan apa itu pengertian dari paragraf. Nah, di sini Nisa ini yaitu apa itu paragraf? Paragraf adalah sekumpulan kalimat yang saling berkaitan dan membahas satu ide pokok paragraf, yaitu paragraf memiliki dua, yaitu yang pertama ialah kalimat utama dan kalimat penjelas. Apakah kalian sudah paham? Kita akan masuk pada slide selanjutnya, yaitu tentang kita akan masuk pada jenis-jenis paragraf. Nah, di sini dapat kita lihat paragraf pertama ialah paragraf narasi, yang dimana paragraf narasi ialah paragraf yang menceritakan suatu peristiwa secara beruntun. Ciri-cirinya dapat kita lihat di sini, yaitu berisi kisah atau kejadian. Dan yang kedua ialah ada urutan waktu atau kronologis, dan yang ketiga ialah mengandung tokoh dan tempat dan waktu. Nah, di sini ada yang bertanya atau ada yang masih ada yang belum paham? Contohnya apa ya, Nis? Contohnya itu seperti adanya bencana alam. Kalau sudah paham? Nah, di sini di slide selanjutnya kita akan masuk pada contohnya. Di sini kalian dapat memahaminya nanti, oke? Nah, contohnya itu di sekolah. Contoh paragraf narasi itu tadi pagi Gio dan teman-teman berangkat sekolah lebih awal. Sesampainya di sekolah ia langsung ke kelas. Gio dan teman-teman melihat kelas masih sepi. Nah, yang dimana di sini kalau ini mengandung penjelasan kejadian atau peristiwa. Sudah paham? Dia kan sama kawan-kawannya. Tadi pagi Gio dan teman-teman berangkat ke sekolah. Pas sampai di kelas kan orang itu semua rame-rame kan belum ada sesuai yang di kelas, kan masih naik kelasnya kan? Tapi itu rame, orang itu banyak. Tapi kan udah perlu masuk ke kelas sekarang. Paham? Gambarnya loh, Miss. Oh, gambarnya. Iya, kan kayak mereka itu orangnya masuk ke kelas. Sudah paham kan apa itu paragraf narasi? Sudah, Miss. Nah, selanjutnya kita masuk pada paragraf deskripsi, yang dimana paragraf yang menggambarkan suatu objek secara detail sehingga pembaca seolah-olah melihat atau merasakan langsung. Ciri-cirinya banyak menggunakan kata sifat, menceritakan fungsi panca indera, penglihatan, suara, bau, rasa, dan sentuhan, dan menggambarkan objek secara nyata. Di sini sudah paham atau kita masuk saja langsung ke contohnya? Di sini kita akan masuk pada contoh paragraf deskripsi. Nah, contohnya itu yaitu pantai. Pantai itu memiliki pasir putih dan halus. Pasir putih halus seperti tepung. Buahnya bergerak perlahan menciptakan suara menenangkan. Yang mana di sini dapat kita melihat pada video kita. Paham kan? Pahami. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada paragraf eksposisi, yang dimana paragraf eksposisi adalah paragraf yang menjelaskan suatu informasi atau pengetahuan tanpa pengaruh pembaca. Ciri-cirinya bersifat informatif, tidak memaksakan pendapat, dan berisi fakta, data dan penjelasan. Sudah paham? Atau masuk? Kita langsung masuk ke contohnya. Nah, di sini kita akan masuk pada contoh paragraf eksposisi, yang dimana kita tahu kan bagaimana terjadinya proses fotosintesis. Nah, yang dimana di sini yang benar-benar terjadi yaitu fotosintesis adalah proses membuat makanan sendiri. Proses ini terjadi di daun dengan bantuan cahaya matahari. Kalian paham kan? Kalau belajar IPA kan kalian belajar fotosintesis kan? Ya. Jadi sudah paham di sini bagaimana itu paragraf eksposisi? Sudah, Miss. Nah, selanjutnya kita masuk pada paragraf argumentasi, yang dimana paragraf ini adalah
sini kalian paham? Paham, Miss. Nah, di sini kita akan langsung masuk pada contohnya agar kalian lebih paham lagi ya. Baik, Miss. Nah, di sini kita masuk pada contoh perahu argumentasi. Kalian tahu kan motor listrik itu? Tahu, Miss. Apa, Miss? Motor listrik kan tahu kan? Ya, Miss. Yang ada suaranya kan, Miss? Iya. Motor listrik juga nggak menggunakan bensin. Dari mana di sini kalian ada penghubungnya, yaitu pengguna sepeda motor listrik seharusnya diperluas dan ramah lingkungan motor listrik lebih hemat. Yang mana di sini kalimatnya itu kita tidak akan menggunakan bensin lagi, hanya menggunakan listrik. Dan juga ramah lingkungan. Kalau kita memakai bensin kan dia mengeluarkan asap. Kalau listrik enggak kan? Nah, jadi di sini ada yang mau bertanya? Belum, Miss. Nah, kita akan masuk pada kesimpulan yang dimana materi kita yaitu tentang jenis-jenis paragraf. Di sini Miss berharap kalian dapat memahami apa itu tentang pembelajaran kita hari ini. Nah, Miss berharap kalian yang pertama yang kalian dapat membedakan cara penyajian informasi dalam sebuah tulisan, dan yang kedua yaitu kalian dapat menentukan tujuan penulis melalui ciri-ciri paragraf, dan yang ketiga adalah menulis paragraf dengan lebih tepat sesuai konteks yang dibutuhkan, dan yang keempat adalah Miss berharap kalian dapat meningkatkan kemampuan membaca kritis dan menulis kreatif. Nah, dengan memahami jenis paragraf, kalian akan lebih mudah membuat keterangan, menganalisis teks dan menunjukkan ide secara runtut dan jelas. Nah, di sini masih ada yang belum paham? Tidak ada nih. Baik, di sini sekarang pelajaran dari di sini. Nah, di sini Miss akan menyuruh kalian membuat tugas di rumah. Di sini Miss menyuruh kalian membuat 3 contoh dari setiap masing-masing paragraf. Paragraf argumentasi, eksposisi, dan deskripsi. Nah, siap ya? Ya, Miss. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita, di sini Miss akan membawakan doa untuk mengakhiri pembelajaran kita. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Ya, Miss. Di sini izinkan Miss membawa doa dengan agama Kristen. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, jadi sekian